Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa penonton yang saya hormati, di dalam video ini saya ingin melanjutkan video saya yang lalu, yang di sana telah kita terangkan mengenai nafsu. Lalu ada seorang ulama yang bernama Abu Ali Ar-Ruzabari. Beliau pernah mengatakan bahwa ada 4 penyakit hati yang masuk dan merusak perilaku manusia melalui 4 jalan. Yang pertama adalah penyakit hati yang dinamakan penyakit watak. Yang kedua, penyakit hati yang dinamakan kebiasaan yang dipelihara terus-menerus. Yang ketiga, penyakit hati yang dinamakan pergaulan buruk. Dan yang keempat adalah penyakit hati yang disebut menganggap dirinya baik. Lalu satu persatu dari 4 penyakit hati tersebut beliau ditanya, lalu apa makna dari penyakit watak itu? Lalu beliau menjawab, penyakit watak adalah kebiasaan makan perkara-perkara yang haram, minum dari perkara yang haram, mempergunakan sesuatu dari perkara-perkara yang haram. Watak, kebiasaan memakan, meminum, memakai dari perkara yang haram adalah merupakan penyakit hati. Kemudian yang kedua adalah penyakit kebiasaan yang terus-menerus. Beliau ditanya, lalu apa penyakit kebiasaan yang terus-menerus? Beliau menjawab, ia adalah memandang dan merasakan dari perkara yang haram. Memandang dan merasakan perkara-perkara yang haram, ini juga adalah penyakit hati. Memandang, melihat, merasakan, menikmati dari perkara-perkara yang haram, baik minuman, makanan, pemandangan, dan apapun yang diharamkan. Kemudian lalu apa yang disebut penyakit pergaulan buruk? Lalu beliau menjawab, apabila syahwat nafsu itu telah bangkit, maka nafsu pasti akan menurutinya. Ketika keinginan nafsu telah bangkit, telah muncul, maka nafsu pasti akan mengikutinya dan menurutinya. Nafsu akan memenuhi dari semua syahwat atau keinginan-keinginannya. Yang keempat adalah penyakit hati yang bernama menganggap dirinya baik. Para pemirsa yang saya hormati, mengoreksi diri
sangatlah perlu dan sangat penting. Karena seseorang tidak akan bisa dan tidak pernah melihat aib keburukannya jika dia menganggap dirinya baik. Orang tidak akan pernah mau melihat aib keburukannya sendiri apabila dia selalu menganggap dirinya baik. Dan orang akan terus-menerus menganggap dirinya sempurna dari keburukan apabila dia tidak mau tahu rahasia aibnya sendiri. Nah, orang yang selalu menganggap dirinya baik, apabila mengetahui aib keburukannya, apabila diperlihatkan, dipertontonkan aib keburukannya, maka dia akan merasa kebingungan. Oleh karena itu, ulama yang bernama Abu Habas mengenai orang seperti ini, beliau pernah mengatakan, tidak ada penyakit yang lebih cepat, tidak ada kerusakan yang lebih cepat melebihi kerusakan orang yang menganggap dirinya baik dan tidak pernah tahu aib keburukannya sendiri. Orang yang tidak tahu, tidak mau tahu, tidak mau mengoreksi tentang aib keburukannya sendiri, maka dia cenderung tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Orang seperti ini enggan untuk dikritik, tidak mau dikritik, dan tidak mau untuk diberi nasihat, tidak mau untuk diperingatkan, karena dia menganggap dirinya sudah baik dan benar. Anggapan baik, menganggap dirinya baik, sementara orang lain tidak benar, tidak baik. Ini adalah penyakit hati. Maka orang yang menganggap dirinya sudah baik, sudah benar, sehingga tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, enggan dikritik, tidak mau dikritik, tidak mau diperingatkan, maka kebenaran yang datangnya dari orang lain tidak berguna baginya, karena dia sudah menganggap dirinya sudah baik dan benar. Lalu ulama sufi juga pernah mengatakan, yang bernama Abu Sulaiman, perhatikan ucapan beliau ini, aku tidak pernah menganggap baik amalan ibadahku. Kata Abu Sulaiman, ahli sufi, ulama sufi, ahli tasawuf, mengatakan, aku tidak pernah menganggap baik pada amalan ibadahku. Aku tidak pernah menganggap baik pada amalan ibadahku. Oleh karena itu, sebaik apapun amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, maka hendaknya kita tidak menganggap bahwa itu baik, bahwa itu sudah baik dan sudah benar. Yang menganggap baik maupun benar apa yang kita lakukan bukan diri kita sendiri, tapi justru yang menilai kita baik, perbuatan kita baik, akhlak budi kita baik ataupun buruk, bukan kita yang menilai, tapi justru yang bisa menilai dan dapat menilai adalah orang lain. Maka sebaik apapun perilaku kita, sebenar apapun ibadah yang kita lakukan, hendaknya kita jangan mempunyai anggapan bahwa kita sudah baik dan benar. Kita harus mencontoh
Kita harus mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Abu Sulaiman, ulama sufi, bahwa beliau ahli tasawuf, ahli ibadah. Akan tetapi amalan-amalan yang beliau lakukan itu, kebenaran yang beliau perbuat, beliau kerjakan, beliau tidak menganggap semua apa yang pernah dikerjakan, diamalkan, ibadah-ibadah yang pernah diamalkan, beliau tidak menganggap benar dari apa yang beliau kerjakan. Karena kebenaran itu adalah milik Allah, dan hanya juga Allah yang menilai benar atau tidaknya, baik atau buruknya apa yang manusia lakukan di dunia ini. Hendaklah kita selalu menganggap diri kita manusia yang lemah, manusia yang tidak sempurna, manusia yang tidak punya kekuatan, manusia yang tidak memiliki kebenaran sedikit pun. Kebenaran hanya milik Allah. Maka Allah lah yang sanggup dan yang berhak menilai benar tidaknya apa yang diperbuat oleh manusia. Para pemirsa yang saya hormati, inilah mungkin pembahasan tentang nafsu dalam episode terakhir ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaat, ada tambahan ilmu buat kita semua, sehingga kita menjadi orang yang selamat ketika nafsu kita diberi pertolongan oleh Allah untuk menundukkan nafsu kita sendiri, nafsu kita masing-masing, sehingga nafsu kita menjadi nafsu yang tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita semua menginginkan nafsu kita menjadi nafsu yang tenang. Kata Allah, wahai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan senang hati dan diridhoi, dan masuklah kepada golongan-golongan hambaku, dan masuklah wahai nafsu yang tenang ke dalam surgaku. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menginginkan nafsu kita menjadi nafsu yang tenang, menjadi nafsu yang rela dan senang hati ketika kembali kepada Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala, dan seraya diridhai oleh Allah, dan termasuk dimasukkan kepada golongan hamba-hambanya, dan dimasukkan ke dalam surga bersama hamba-hamba yang memiliki nafsu yang tenang. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ini semua ada berkah manfaat untuk kita semua sebagai hamba yang mengharapkan ridha, rahmat dan ampunan, serta mengharapkan surga dan menginginkan selamat dari neraka siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.